Salam bahagia dan salam pendidik Indonesia. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi untuk kelas 3. Ya, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita pahami terlebih dahulu pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita kenal dengan istilah TIK adalah segala bentuk teknologi yang berkaitan dengan pemrosesan, penyimpanan, dan penyampaian informasi. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan untuk mengelola data dan berkomunikasi. TIK telah berkembang pesat dan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan modern. TIK dalam konteks sekolah dasar merujuk pada penggunaan teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Jadi kesimpulannya adalah TIK untuk sekolah dasar nanti kita akan mempelajari tentang perangkat keras, tentang perangkat lunak, dan juga cara mengoperasikan sebuah komputer. Nah, TIK di kelas 3 sekolah dasar semester 1 nanti kita akan mempelajari tentang dasar-dasar komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dan cara penggunaannya. Nah, nanti juga akan belajar tentang pengolahan kata, seperti Microsoft Word, menggambar menggunakan Paint, dan sedikit tentang internet dan etika dalam penggunaannya. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita akan mengenal terlebih dahulu komponen yang ada di komputer. Yang pertama, komponen itu terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada perangkat keras atau hardware, kemudian kita akan mempelajari cara menyalakan dan mematikan komputer, kemudian yang terakhir yaitu perangkat lunak atau software. Sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah sebuah komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Ini termasuk semua bagian komputer yang memiliki bentuk fisik, seperti keyboard, mouse, monitor, CPU, RAM, dan lain-lain. Perangkat keras bekerja sama dengan perangkat lunak untuk menjalankan fungsi komputer. Nah, pada intinya perangkat keras itu adalah sebuah perangkat atau komponen yang bisa kita sentuh dan bisa kita lihat dengan mata. Yang bisa kita raba, yang bisa kita pegang itu namanya sebuah perangkat keras. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara menyalakan sebuah komputer. Nah, komputer itu bisa dinyalakan apabila semua komponen itu sudah tertancap dengan benar. Ada kabel arus listrik, ada kabel yang dari CPU ke monitor, dan masih banyak komponen-komponen lain yang harus dipasang dengan benar. Setelah semua komponen terpasang dengan benar, tekan tombol power pada CPU dan juga pada monitor. Nah, berikut langkah-langkahnya akan saya sampaikan secara singkat. Nah, di depan kita saat ini terdapat sebuah kabel ya, dua buah kabel. Yang pertama yang sebelah kiri, kabel power. Kabel power berguna untuk menghubungkan arus listrik dengan CPU. Dan yang berwarna biru itu adalah kabel yang digunakan dari CPU ke monitor yang akan menampilkan perintah-perintah dari CPU yang kemudian ditransfer ke monitor. Selanjutnya adalah menyalakan monitor dan juga CPU. Nah, pada monitor dan juga CPU mempunyai tombol power yang bentuknya sama, seperti pada materi atau gambar yang sudah saya contohkan di PowerPoint itu. Kalian cari kalau di monitor itu biasanya berada di sebelah bawah atau sebelah kiri, kanan dari layar. Kalau di monitor itu biasanya berada di
bawah. Kalian cari tombol seperti pada gambar tersebut. Dan yang terakhir, kita akan membahas perangkat lunak atau software. Kita akan singgung sedikit tentang software atau perangkat lunak. Nah, dalam sistem operasi itu terdapat sebuah perangkat lunak atau software, di mana software adalah sekumpulan instruksi, program, atau data elektronik yang memungkinkan komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak tidak memiliki wujud fisik. Nah, yang membedakan antara perangkat lunak dan perangkat keras atau hardware, kalau perangkat lunak itu tidak bisa disentuh, tetapi bisa menjalankan sistem operasi seperti contohnya yang sering digunakan Bapak Ibu guru setiap hari itu menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, atau yang lainnya, aplikasi bentuknya seperti itu. Nah, cukup sampai di sini dulu adik-adik ya, materi di video kali ini kita membahas secara singkat pengertian-pengertian dan komponen-komponen apa saja yang ada pada sebuah komputer. Nah, untuk pertemuan yang akan datang atau video yang akan datang, kita akan membahas secara detail mengenai seputar perangkat keras, perangkat lunak, kita akan bahas satu persatu di next video. Dan jika ada pertanyaan, silahkan adik-adik meninggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti video dari awal sampai akhir. Nah, di bagian akhir video ada beberapa pertanyaan untuk merefleksi kegiatan pada video ini. Mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya.